Oke, kita lihat. Tadi udah belajar nulis alfabetnya ya. Ada 24 alfabet ya. Atau 24 huruf. Alfa sampai omega itu ada 20. Nah, ini capital lettersnya huruf besar, ini huruf kecilnya. Nah, nama hurufnya ini atau jenis hurufnya alfa, tulisan latinnya seperti ini alfa. Kalau tulisan Yunani-nya seperti ini alfa ya. Nah, transliterasi ini enggak. Ini artinya simbol untuk membacanya bagi yang nanti nggak bisa baca huruf Yunaninya, tapi bisa diwakili atau ditulis simbol seperti ini ya. Nah, misal simbol A kemudian ada garis atas begitu, itu berarti adalah huruf alfa. Nah, ini juga harus ditulis. Misalnya nanti saya ngomong alfa, berarti kalian harus tulis transliterasinya seperti ini. Ada dua ya. Jadi satu A biasa, satu A panjang gitu kan. Oke. Nah, alfa itu diucapkan A. Misalnya gaga atau father. A. Ya. Oke. Ini yang di sebelah ini nggak usah diperhatikan ya, sampai di sini aja. Itu pengucapan, kemudian beta diucapkan apa? B. Ya. Misalnya ini transliterasinya B seperti ini. Kalau ini bacanya apa ini? Beta. Ya. Lalu ini apa? Nah, ini gamma. Ya. Diucapkan apa? G. Ya, atau contoh katanya go. Gigi. Ya. Gigi misalnya pakai G yaitu gamma. Oke? Alfa, beta, gamma. Terus kemudian apa? Delta. Diucapkan D. Misalnya do. Dadu. Didi. Ya. Oke? Dodo. D. Ya, transliterasinya seperti ini D. Itu ditulis. Oke? Nah, huruf besar bekerja seperti ini ya. Alfa, delta tadi udah diajari. Kemudian epsilon. Epsilon itu diucapkan E. Ya, misalnya kata pet. Ya. Elang. Elang ya kalau E ya. Ekor, misalnya gitu. Oke? Ini epsilon. E. Bukan E ya, tapi E. Nah, transliterasinya seperti ini. Hati-hati nanti ada dua ya. Ini E pendek, misalnya pet. Ya, ekor. Apalagi? Entok. Nah, misalnya gitu ya. Ini epsilon. Kemudian zeta. Ini bacanya apa? Zeta. Ini epsilon. Ini zeta. Diucapkan Z. Nah, oke, pronunciation-nya Z. Ya. Atau diwakili di Z seperti ini. Misalnya zoo, zebra, apalagi ya, bats. Nah, bats. Ya, ada Z sound gitu. Atau kalau kata lain misalnya zebra. Terus apa lagi yang ada Z? Zevanya ya. Terus zoo ya, zoo itu kebun binatang. Oke. Nah, itu zeta suaranya Z, transliterasinya seperti ini, Z kayak Latin Z ini. Ya, kan kita menggunakan alfabet Latin. Jadi ini Z Latin. Nah, transliterasinya itu pakai simbol-simbol seperti ini ya. Ini transliterasi itu artinya simbol yang dipakai untuk mewakili huruf Yunani ini. Kalau untuk orang-orang awam yang nggak bisa baca yang ini, yang huruf Yunaninya yang sebelah kiri saya ini, ya. Kemudian eta, ini bacanya apa? Eta. Nah, ini apa beda dengan epsilon? Epsilon itu E pendek, ini E, ya. Agak titik, makanya dia di sini ada titik dua karena E-nya E panjang, E. Coba ucapkan E. E.
A. Nah, beda ya. A agak panjang, satu E. Ya. Misalnya tadi ekor. Kalau ini A, ini air. Seperti udara ya, air. Kata apa? Air. Nah, transliterasinya kalian tulis di situ E, terus tarik garis lurus ya, panjang atau dash gitu, E. Oke, kemudian theta. Ini namanya apa? Theta. Nah, perhatikan ini huruf besarnya seperti ini, huruf kecilnya seperti ini ya. Udah bisa ya? Tinggal bulat, kasih tanda garis gitu. Atau ada dua macam seperti gini boleh, atau bulatnya full juga boleh ya. Theta dibaca te. Te. Misalnya thing. Thing. Nah, jadi bukan T ya, tapi T ada bunyi apa bunyi nafasnya te. Te. Misalnya thing. Thing. This. That. Thing. Thought. Misalnya te. Coba. Ucapin te. Bukan T, tapi te. Nah, dia bukan tau ya, tapi te. Theta. Oke, simbolnya seperti ini. Kalau transliterasi TH. Ya. Thing misalnya. Te. Jadi kalau misalnya besok minggu depan saya cuma ucapkan se, kalian udah ngerti. Ini huruf theta. Tulis theta. Tulis ini theta. Terus tulis huruf besar, huruf kecil. Lalu transliterasinya. Jadi harus kalian hafal ini ada 5 kolom ya. Te, pengucapannya, transliterasinya, nama hurufnya, huruf kecil, huruf besar. Jadi ada berapa itu? 5. Nah, itu harus dihafal. Ini wajib. Kalau enggak, nanti kalian nggak bisa baca. Ya. Kalau ini nggak hafal, nggak bisa baca. Gitu. Ini harus dihafal. Misalnya ke depan saya ucapkan E. Nah, kalian udah ngerti. Ini theta. Oh, theta itu berarti theta. Tulis saja theta. Nah, terus huruf besarnya gimana? Huruf besar, huruf kecil. Ya. Oke. Nah, misalnya saya mengatakan iota. I. Ya. I. Oke. Ini ada dua, bisa I pendek, I panjang ya. Sama kayak alfa tadi. A biasa atau A panjang. Ya, misalnya kalau saya sebut I, oh kalian ngerti ini iota. Berarti langsung tulis transliterasinya I seperti ini. Ya. Kemudian jenis hurufnya apa? Iota. Huruf kecilnya seperti ini. Ya kan? Huruf besarnya, huruf kecilnya seperti ini. Oke? K. K. Nah, misalnya contoh kata skill. Ya, kuda. Ya kan? Skill. Kunci. Ya, kantor. Nah, itu K apa? Kapa. Nama hurufnya apa? K. Kapa. Nah, transliterasinya seperti K Latin ya, K huruf kita aja. Oke, kalau Yunaninya K besar seperti ini, K besarnya, kapa besarnya, ya, kemudian K kecilnya ya agak bengkok sedikit gitu ya. Oke. Kemudian lambda. Bunyinya apa? L. Oke. Lambda namanya lambda. Ini bacanya apa? Lambda. L. Nah, jenis hurufnya lambda, huruf besarnya seperti segitiga ya, kemudian lambdanya seperti ini. Oke. Ini ada yang belum bisa nulis nggak ini? Huruf kecilnya agak ya yang lebih susah tuh kalau huruf Mandarin lebih susah lagi. Ya, ini cuma 24. Lebih sedikit daripada huruf abjad Latin. Abjad Latin ada berapa? 26, ya kan? Abjad yang kita pakai sehari-hari itu kan dari Latin, bahasa Latin. Itu 26, ini cuma 24. Harusnya lebih mudah. Gitu. Lambda ya karena kalian baru pertama kali belajar ya mungkin masih perlu dihafal aja, sebetulnya nggak sulit. Lalu M apa? Oh, tadi kalau lambda itu L ya. Mas ini seperti kata loud.
Lontong. L itu ya kan. Lagu. Nah, itu L pakai lambda. Mu. Mu. Nama hurufnya mu bacanya apa? M. Ya, transliterasinya M seperti ini. M biasa. Ya, mu huruf besarnya M, gampang kan? Nah, huruf kecilnya tarik gini. Oke? Nah, seperti ini. Ini bacanya M. Ya. Nah, kalau ini bacanya apa? N. Oke, nama hurufnya Nu. Transliterasinya N. N seperti ini. Oke, ya. Kalau ini bacanya apa ini? Nama hurufnya C. Yang saya tanya bacanya. Pronunciation-nya X. X seperti box. Nah, box ya. Ox. Nah, ox. Box X ya. Apalagi yang huruf X-nya? Hah? Aks, kapak ya kan, kalau bahasa Inggris aks itu kapak, box kotak, box itu kotak ya, itu X, bacanya X, tapi nama hurufnya apa? C. Jadi misalnya minggu depan saya hanya ucapkan X, oh kalian udah ngerti, ini nama hurufnya C, bacanya X, baca itu maksudnya pengucapannya ya. Kalau nama huruf ininya C. Terus huruf besarnya seperti ini. Huruf kecil ya, itu seperti angka 3 terbalik, terus ada ininya ya. Kemudian O. Bedakan nanti dengan omega, O panjang. Ini ada O pendek. Satu misalnya so, O panjang. O. Satu O. Satu O gitu. O-nya singkat. O. Misalnya pot. Ya, transliterasinya juga beda ya. Kalau dia ada tarik garis di atas lurus itu berarti O-nya dibaca panjang. Atau ada titik 2 seperti ini itu panjang. Oke, ini omega tulisannya seperti ini huruf kecilnya, huruf besarnya seperti ini ya. Ini udah bisa belum ini tulisannya? Udah ya, gampang. Nah, ini bacanya omega, O panjang. Kalau ini omikron, O kecil ya, seperti kayak Latin juga. Right? Kemudian kalau saya bilang bunyi P di mana P? P itu apa? P. Nah, ini dia. Misalnya spot, patung, pantai. Nah, itu dari P ya. Nama hurufnya apa? P. Nah, transliterasinya seperti ini P. Huruf besarnya seperti ini ya. Huruf kecilnya seperti ini. Oke? Misalnya R. Nama hurufnya apa R? Roh. Nama hurufnya roh. Diucapkan apa? Diucapkan apa? R. Misalnya rot, rusa, ya rabu, apa roti, R ya, ya, ro. Huruf besarnya seperti P Latin ya. Nah huruf kecilnya P rosnya seperti ini. Kalau S bunyinya S berarti apa? Sigma. Right? S transliterasinya seperti ini, seperti S biasa. Nah, huruf besarnya sigma seperti ini, kemudian huruf kecilnya ada 2, satu seperti ini, satu lagi seperti ini. Nah, bedanya nanti kalau yang ini nanti dipakai untuk huruf terakhir dari sebuah kata. Jadi kalau misalnya muncul terakhirnya ada huruf sigma, di huruf terakhir dari kata itu pakainya simbol S seperti ini. Tapi kalau dia di tengah, di awal, itu pakainya yang ini. Ya. Oke, ini misalnya contoh, ada contohnya ya. Ini kan ada kutipan 15. Nah, kalian lihat aja di sini 15. Nah, ini artinya misalnya contoh seismos. Seismos itu artinya gempa bumi, ya. Ini bacanya apa nih?
most. Nah, lihat sigmanya kalau di awal dia pakai simbol seperti ini, ya. Kalau di akhir dia pakai S-nya beda ya kan, sigmanya beda. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kalau ini dipakai di awal dan di tengah, kalau yang huruf sigma seperti ini dipakai di akhir. Oke. Sekarang misalnya kalau saya sebut T, suara T, misalnya stop. Berarti nama hurufnya apa? Tau. Transliterasinya T. Nah, huruf besarnya seperti ini, huruf kecilnya seperti ini. Oke. Kemudian U. U itu apa? Upsilon. U itu bisa U pendek, U panjang ya, sama kayak tadi alfa, A panjang, A pendek. Misalnya book. Nah, ya kan? Root. UPA. Dan itu U. Nama hurufnya apa? Upsilon. Ya, upsilon. Nah, huruf besarnya seperti ini. Ya, ini huruf besar, ini huruf kecil. Transliterasinya? Iya, bukan Y ya, simbol ini. Ini simbolnya seperti Y lah ya. Tapi bacanya bukan Y ya, tapi U. Oke. Jangan baca Y. Tapi apa? Oke. Nama hurufnya? Oke. Nah, sekarang misalnya font atau fold. F sound ya. Bunyinya F. Ucapan F. Berarti nama hurufnya apa? Apa? V. Bukan P ya. Kalau P yang ini nih. Tapi V. Nah, hati-hati. Ini PI nggak pakai H, di sini pakai H. Jadi kalau kamu ngomong P itu bunyinya P. Tapi kalau V bunyinya apa? F. Misalnya fall. Ya. Fanta. Nah, telepon. Nah, itu pakai F. Nah, transliterasinya ada H-nya nih. Kalau P pakai P doang, kalau ini ada H-nya. PH. Ya. Oke, huruf besarnya seperti ini. Huruf kecilnya seperti ini ya simbolnya. Oke, misalnya berikutnya bunyinya ke. Misalnya Christ. Oke, kill. Ke. Nah, itu nama hurufnya apa? Apa? Ki. Ya, bacanya bukan ci ya. Tapi ki. Ki. Ke. Iya, atau X. Nah, dia ada dua ya. Ke, misalnya kill, atau kalau X itu seperti lock. Iya, X. Ya. Nah, bedakan tadi kan ada suara X juga nih. Yang mana ini suara X-nya? Yo, tadi kan ada suara X. Ini bukan X ya. C, tapi kayak KS gitu. Box. Iya. Box. Ya. Oke, seperti suara X. Nah, hati-hati, ini agak mirip-mirip. Ya, ini seringkali salah di sini. Ini bunyinya C, ya. Ini seperti kayak X sounds, ya, maka simbolkan X gitu, box, ya. Atau ini lock, ke, ya, lebih ke bunyinya K. Kalau ini X atau KS, ya. Nah, misalnya ini box, oke. Ini ada suara S sounds-nya, maka ada S-nya di sini. Misalnya box, berarti C. Tapi kalau nggak ada suara S-nya, misalnya lock. Lock. Nah, ada ke-nya. Itu berarti apa? Suara key. Misalnya kill. Ah, itu key. Christ, Jesus. Kan ada Jesus Christ, Christ. Nah, Christ itu pakai suara mana? Kalau Christ pakai C atau key? Key yang ini, ya. Nah, karena Christ itu ya Christ gitu. Atau lock.
atau seperti kill. Nah, jadi ada satu suara KH, satu suara KS. Ada S-nya berarti si. Kalau ada H-nya ki. Ya, seperti Christ, kill, apalagi ya, lock, apalagi ya, belum kepikiran. Oke. Kemudian suara pes, misalnya lab atau lips, suara P tapi ada S-nya, ya, lips, labs, apalagi, misalnya lips, labs, ships, ship kapal ya, ships, labs. Oke, itu namanya pesi ya. Apa? Iya. Bacanya apa ini? Nama hurufnya apa? Pesi. Bunyinya apa? Pes. Iya. P tapi ada S ya. Oke, terakhir omega, O panjang. Ini transliterasinya PS ya. Oke, huruf besar, huruf kecilnya kayak garpu tala begitu. Ingat aja lambang Yamaha ini ya. Nah, itu besi. Kemudian omega seperti ini, O panjang. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, ini PR kalian ditulis-tulis lagi, dipelajari lagi ya. Nah, sekarang kita mau lihat diftong. Ya, atau sebelum diftong kita lihat apa namanya digraf. Apa? Digraf ini dua huruf yang digabungkan menghasilkan satu bunyi nasal ya, bunyi hidung. Misalnya ini di grafnya, ini apa ini? Gamma kan? Gamma dengan gamma kalau digabung menghasilkan bunyi eng. Oke. Jadi kalau gamma kan transliterasinya G ya. Jadi G dengan G menghasilkan eng. Ya, misalnya finger. Nah, eng ya. Kalau gamma dengan kappa menghasilkan bunyi seperti eng. Ini eng kayak K ya. Misalnya bang. Bang. Ya. Oke, ini misalnya gamma dengan apa ini? Ki. Ya, gamma dengan ki menghasilkan apa? Eng, ya. Misalnya bronkitis. Oke. Iya. Oke, jadi suara gamma ini bisa macam-macam gitu. Ya. Nah, gamma dengan apa ini? Ya. Ini menghasilkan angs. Jadi angs. Ini ada S-nya nih, angs. Misalnya links. Oke. Ya, ini perlu tahu. Tapi ini diftong harus tahu ya. Nah, yang berikutnya diftong. Diftong itu perpaduan dua konsonan. Konsonan, konsonan itu yang disebut konsonan, vowel, ada konsonan ya. Vowel itu ada berapa ini? Ada alfa itu vowel. Ya. Kemudian ada epsilon itu vowel. Kemudian ada eta itu vowel. Ada iota itu vowel. Omikron vowel. Upsilon itu vowel. Lalu omega. Jadi ada 6 ya. Apa aja? Alfa 1, terus epsilon, eta, iota, ya kan? Lalu apa? Omikron, epsilon, omega. Ada 7 ya. Oke. Nah, kalau itu digabungkan dua vowel, kalau digabungkan itu menjadi suara diftong. Nah, misalnya alfa dengan iota ini kan gabung ya. Nah, dibaca apa? I. Ya, misalnya Isle. Ya, I ya. Lalu au. Misalnya suara now. Nah,
Lalu eu. Ya, misalnya kayak eulogi ya. Lalu oi. Ya, ini bacanya jadi oi. Nah, lalu ini bacanya apa? Ini apa? Ini cara bacanya nih. U-nya U panjang. Bukan O ya. Bukan O, tapi U. Nah, kalau ini oi. Ini U. Nah, U. Oke, bukan EU. Ya. Tapi apa? Eulogi. Nah, ini biasa nih ini au, ini I. Oke. Lalu ini we. Apa? Nah, bukan UI ya, tapi we. Lihat, ini cara bacanya ini. Oke. Lalu ada nu. Nah, ini nu panjang. Ya. Sorry. You. Sama kayak ini tadi. Ya. You. Kemudian ada I. Ini alfa. Kemudian ada lambang kayak seperti koma di bawah ini. Perhatikan. Ya. Oke. Ini bacanya A. Omega. Iya. Ya, cuma memang ini jadinya panjang. Misalnya A-nya A panjang, ini E-nya E panjang, omeganya O panjang. Ya. Jadi diftong itu kamu perhatikan ada berapa itu diftong? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya. Yang ini coba kita ulangi sekali lagi lah ya. Coba baca I, au, you, oi, you, sorry, ya ini bacanya u ya. We, nah ini you, nah ini a, o, bacanya o ya. Nah, coba baca lagi. Oke. Ya. Ini berarti ada lambang seperti iota kecil. Ya, ini seperti iota subscript. Makanya di sini ada transliterasinya I. Dibaca tapi bacanya bukan I tapi A panjang. Kalau ini E panjang, ini bukan bacanya OI tapi O. O panjang. Misalnya so. Iya. Nah, yang pakai iota, ini lambang iota ya, yang koma-koma ini iota. Ini hanya bisa diikuti oleh alfa, eta, dan omega. Oke, ada diftong. Kalau I transliterasinya seperti ini. Au transliterasinya ya AU. E seperti biasa aja. EU seperti ini. Oi seperti ini. Ya, ini EU dibaca bukan EU ya. Ingat, you. Kalau ini we. Bukan we, bukan uwi ya. Tapi jadinya we. Misalnya kayak uwis. Oke. Kalau ini OU dibaca apa? Bukan OU, tapi U. Terus OI? Iya, OI tetap. Kalau ini U. Sama kayak gini ya, U juga. Oke, dihitung selesai. Sekarang kita ke
tanda-tanda diakritikal. Nah, ini ada tanda-tanda yang kalian mesti ingat. Ada beberapa. Pertama, kalau sebuah huruf nanti misalnya konsonan, tapi di atasnya ada lambang koma seperti ini. Misalnya ya, lihat kan? Lambang koma seperti ini. Oke. Nah, terus ini namanya breathing, itu artinya napas ya. Bunyi napas yang smooth. Oke, yang halus gitu. Terus kalau terbalik, misalnya ke arah kanan, itu nanti rough breathing. Oke? Nah, bedanya adalah kalau smooth itu nggak diucapkan. Ini. Tapi kalau rough diucapkan H. Atau transliterasinya H, tapi diucapkan H seperti ini. Nah, misalnya hand, ya. Nanti kalau dia di atas. Nah, kemudian ada beberapa tanda aksen, ada 3. Kalau acute itu penekanannya naik, lambangnya seperti ini. Nah, oke. Kalau turun, oke. Oh ya, ini sebenarnya bisa pakai ini ya, dari tadi nggak kepikiran. Nah, oke. Terus kalau grave seperti ini, ya. Kemudian circumflex, dia bisa 2 macam, bisa gini. Ini 3 ini namanya aksen. Aksen itu berarti kayak penekanan, ya. Kalau acute itu naik, suaranya naik. Kalau grave suaranya turun. Kalau circumflex naik turun, naik turun. Oke, circumflex. Ada berapa? 3. Acute, grave, circumflex. Bingung? Oke, ini perlu tahu aja. Misalnya saya kasih tahu, acute lambangnya gimana? Nanti kalian tulis seperti ini. Nah, naik gitu. Tapi jangan panjang gini ya, dikit aja gitu. Kemudian grave turun. Kalau circumflex kayak cacing aja gitu, naik turun. Oke, ini tanda atau simbol aksen. Stresnya naik, stresnya turun, stresnya naik turun gitu ya, penekanan maksudnya. Nah, kalau ada breathing 2, smooth dan rough. Kalau smooth, nah gini. Kalau rough, gini ya. Oke, ini bisa jadi kayak papan tulis sih. Nah, dan lagi, ini apa? Rough, smooth. Ini rough. Kalau rough ada suara H-nya, right? Kalau acute itu berarti naik, grave turun, circumflex naik turun. Oke, harusnya udah bisa ya. Ada pertanyaan nggak? Oh, nggak ada, kita lanjut. Nah, tadi ini ada diftong, misalnya seperti ini ya. Perhatikan diftong, coba baca lagi diftong ini.
ada short diphthong ya, diphthong yang pendek, misalnya seperti apa? I, au, u, we. Ya, good. Kalau ini? Nah, tulisannya ini transliterasinya di sini. Ya, ini pengucapannya. Kalau ini hurufnya ini. Nah, oke. Jadi kalau alfa diikuti iota subscript, nah seperti ini tulisannya. Ini huruf besarnya. Huruf kecilnya jadi kayak gini. Ya. Oke, kalau misalnya U, nah ini ya. Berarti E dengan U, epsilon dengan upsilon. Right? Ya, kalau epsilon dan upsilon itu digabung dibaca jadi U. Ya. Nah, kalau omikron dengan upsilon digabung jadi U. Bukan O, tapi U. Oke ya, itu pengucapannya. Itu namanya diphthong. Nah, konsonan tadi saya sudah katakan, konsonan-konsonan itu ada apa ini? Konsonan-konsonan ada apa saja? Ada 17 ya. Suara labial, jenisnya dental dan velar. Jadi kalau labial itu suara bibir, dental itu suara sentuhan antara apa ya, lidah dengan gigi. Oke, velar itu berarti suara ya velar. Suara velar itu berarti di belakang lidah sampai kerongkongan. Misalnya kayak suara K, ya, apa, ini apa, gamma, ini namanya apa? Ki, ya. Jangan lupa ini apa? Ki. Nah ini awe. Ini suara apa nih? Y ya. Nggak ada Y ya. Apa? Gamma ya. Tapi gamma sebelum ini ya. Oke, kemudian suara labial, suara bibir, misalnya P, ya, mengandalkan dir P, beta, ini apa? Ini apa? Oh, omega. Ini apa? Hah? P atau V? V. Ya. Oke. Terus mu. Mu ini nasal pakai hidung punya ya. Oke. Kemudian apa lagi? Tau, delta, theta, apa? Sigma. Oke. Ini sigma ya. Terus ini apa? V. V atau nu? Nu ya. Nggak ada V di Yunani ya. Terus? Ro. Oke, ada berapa konsonan? 12. Ada pi, ada vi, ada beta, ada mu, ada nu, ada lambda, ada rho, ada sigma, theta, delta, ini tau, kappa, gamma, ki, ya. Oke. Kemudian, nah ini ada pertanyaan nggak tentang konsonan? Jadi kalau misalnya sebutkan 7 vokal. 7 vokal itu apa saja? Alfa, epsilon, theta, bukan theta, ya theta, ya, iya. Terus konsonannya? Terus gamma. Ini loh, ini ada, ini jangan lupa ya, I-nya
C-nya, ya. Jadi ada berapa? 17 ya. Coba sebutkan ulang lagi. Ada I, beta, I, V, mu, tau, delta, theta, sigma, nih, nu, lambda, rho, kappa, gamma, chi, lalu ada ini yang belum disebut di sini, chi, ya, oke, itu konsonan semua. Oke, saya pikir cukup sampai di sini dulu. Yang perlu kalian pelajari tadi adalah 24 abjad, termasuk transliterasi, kemudian diftong, ya. Setelah diftong, kemudian lambang dari diakrisis, ya diakritical mark itu. Nah ini ya tadi ya. Contoh misalnya rough breathing dan smooth breathing. Coba perhatikan. Tadi kan ada tanda seperti ini kan. Nah ini rough breathing berarti dibaca apa? H. Contoh misalnya, ayo nih coba baca apa? Ini sudah ada transliterasinya di sini. Nah, ini kan mau mempermudah kita baca. Ini namanya apa? Iya. Kok ada H? Dari mana? Ini ada titik koma, ada koma di atasnya itu. Iya, itu H. Kemudian ini Omikron, O, Delta itu ini lambangnya D. Kemudian ada O kan? Omikron lagi, kemudian ada sigma. Nah, Omikron dibacanya O, kemudian sigma dibaca S. Nah, lalu hodos. Nah, kamu lihat tanda di atas ini ada tanda aksen. Aksennya acute, grave, atau circumflex. Naik berarti apa? Acute. Nah, berarti bacanya hodos. Dosnya, O-nya dinaikin nadanya. Bukan hodos, tapi hodos. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada tanda kayak gini, oh ini kamu ngerti, ini tanda aksen. Yang ini loh tadi. Mana ya? Nah, ini kan. Ini namanya apa? Acute. Lalu kalau dia turun, grade. Kalau naik turun, circumflex. Kalau kayak gini, koma hadap sebelah kiri, smooth. Sebelah kanan, rough. Kalau rough berarti ada suara A. Nah, ini contohnya di sini. Contoh rough breathing seperti ini. Misalnya bacanya apa nih? Hodos. Hodos itu artinya jalan. Ya, jalan. Kemudian ini bacanya apa? Ayo, apa? Orang. Orang. Ya. Nah, ini karena ini apa? Ini omega, tapi ada raf. Berarti bacanya iya, O-nya O panjang, ya. Kemudian ada ini apa? Roh, ada alfa, ya kan? Nah, roh kan transliterasinya R. Kemudian alfa A seperti ini, maka dibaca hora. Kok ada H? Dari mana H-nya? Dari mana ada H-nya? Karena ada rough breathing ini. Yang mana rough breathing-nya? Hah? Ini kan? Ada apa? Ada rough breathing-nya di mana? Ini. Oke? Kelihatan kan? Nih, yang ini. Tapi di samping rough breathing itu ada apa lagi? Ada aksen, ya kan? Aksennya apa? Nih, acute. Nah, berarti tekanannya agak naik. Oke, dari O,
O-nya panjang, hora. Tora. Tora artinya apa? Bahasa Inggrisnya jam, ya. Bahasa Inggrisnya hour, atau kalau bahasa Indonesianya apa? Jam. Ya, jam. Bukan jam dinding. Maksudnya 24 jam itu. Oke, 1 jam itu maksudnya hour. Jadi, jam pertama, jam ketiga misalnya gitu. Oke, hodos, hora. And then contoh berikutnya smooth breathing. Kalau smooth breathing misalnya ini bacanya apa? Iya, ego. Kalau saya suruh transliterasi seperti ini. Nah, transliterasinya yang ini, Yunaninya ini. Ini bacanya apa? Ego. Ego itu artinya apa? Aku, saya, ya, I. Kok nggak ada hanya? Kok nggak ada hanya? Kenapa? Nggak ada hego, tapi ego. Ya, ini kan apa ini? Ini epsilon, ya kan? Kemudian ini apa? Gamma. Ini harus langsung ya. Ego itu terdiri dari epsilon, gamma, omega. Nah, oke. Lalu ada tanda apa nih? Smooth breathing, berarti nggak ada hanya, ya kan? Kemudian ada tanda aksen apa? Aksennya apa ini? Acute. Nah, makanya suaranya naik, ego. Oke. Nah, ini bacanya apa? Iya, ini transliterasinya seperti ini, oikos. Terdiri dari huruf apa aja? Omikron, iota, kappa, omikron, sigma. Nah, bacanya apa? Oikos. Bukan hoikos, tapi oikos. Oke. Ya. Oikos. Artinya rumah ya, house. Oke. Oikos itu rumah, ego itu aku atau saya. Nah, misalnya contoh lain, retor. Ini bacanya apa? Iya, retor. Ada ro, eta, ya kan? Tau, omega, ro. Dibaca retor. Retor itu artinya orator. Ya, orator artinya orang yang berorasi atau berceramah. Rema. Ini tulisannya rema. Rema artinya kata. Ya, word. Oke. Nah, ini ada rafnya, jadi ada hanya ini rehma, retor, ya. Oke, tanda aksen tadi sudah lihat. Ini acute, misalnya contoh coba baca ini apa? Baca. Ini apa? Ayo, ini nggak ada transliterasi, kalian bisa baca nggak nih? Baca, bukan di spell. Bukan di eja, tapi baca. Oke lah, eja dulu. Delta, epsilon, untuk epsilon. Apa? Omega. Lah kok omega sih? Omikron. Tuh, saya salah. Sengaja salah, kalian juga salah. Nah, bacanya apa? Hah? Ini apa ini? Bunyi apa? Bunyinya. Hah? Tadi ada suara apa? K? X ya kan? Jadi bacanya apa? Ini loh. Doksa. Nah, jadi ada suara apa? Ya, X itu terdiri dari apa kalau lidah kita? Iya, itu. Jadi
Sa. Mana tadi? Aduh. Oh. Nih ya, coba perhatikan nama hurufnya apa tadi itu? Doksa itu ada huruf delta, omikron. Mana sih? Alpha. Oke, nih. Transliterasinya. Nah, lihat saya lagi KS ini loh, KS. Jadi kalau doksa ada dok K, sa S. Nah, jadi kayak misalnya box itu kan tulisannya gini, box. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi kalau ini kan bunyi, namanya bunyi kayak gini nih. Ya, kalau ditransliterasi X, jangan KS. KS itu bunyinya. Transliterasinya X. Tapi X ini dibaca KS. Misalnya box. Ini box kotak. Jadi dibaca box. Nah, tadi ada doksa, ya kan? Jadi ada K-nya, dok, lalu ada S. Kenapa ada S? Karena dia bunyinya apa nih? Hah? Ini bacanya apa? Si ya. Oke, tadi doksa, terus nih bacanya apa nih? Nah, doksa artinya glory. Nah, sekarang coba tulis transliterasinya. Ayo. D, delta berarti transliterasinya D. Lalu omikron, O. Nah, ini si kayak gini, X saja. Jangan KS. KS itu pengucapannya. Lalu alpha berarti A. Ya. Nah, omikron O pendek aja gini. Oke, ini D. Nah, ini transliterasinya seperti ini. D, O, X, A. Bacanya. Nah, kalau bacanya kayak gini jadinya. Ini bacanya. Oke, bedain ya. Ini transliterasi. Ini pengucapannya. Kan tadi di kotak begitu kan? Coba. Nih, pengucapannya kan di sini. Ini loh pengucapannya yang saya maksud. Ini yang ada buka kurung ini. Ini pronunciation, ini pengucapannya ini loh. Nah, ini pengucapannya jadi D-O-K-S-A, doksa. Nah, kalau transliterasi yang ininya nih. Transliterasi berarti ini D, O, omikron kan? Omikron mana omikron? Nih, ya kan? O-nya, nah, O-nya seperti ini toh. Nah, tulis. Kemudian si seperti apa? Transliterasinya X. Nah, ini. Lalu apa? A, ya kan? Nah, seperti ini. Ini transliterasinya doksa. Oke. Tapi dibaca D-O-K-S-A, doksa. Doksa itu artinya apa? Glory, kemuliaan ya. Gampang kan? Bahasa Nias lebih sulit. Nah, tahu tuh bunyi dari planet mana itu. Oke. Nah, sekarang ini misalnya. Bentar ya. Oke.
Ini doksa artinya glory. Nah, sekarang ini bacanya apa? Coba di spell dulu, eja dulu. Lambda, epsilon, gamma, omega. Oke. Coba tulis transliterasinya. Lambda berarti L. Epsilon. E ya kan? E-nya E pendek. Right? Gamma G. Omega O panjang. Berarti bacanya apa? Lego. Apa? Lego. Bukan Lego sepak bola ya. Lego. Apa? Lego. I see. Artinya aku berkah. Nah, oke. Ini suara-suara acute dia. Dia ada lambang acute-nya itu selalu terletak di vowel ya atau suku kata. Suku kata, kita belum belajar suku kata ya, tapi ini masih lihat contoh-contohnya. Jadi ada glory, ada IC, doxa, lego. Nah, sekarang coba ini baca apa? Langsung. Ayo, ini lambang apa? Pi, ya kan? Nah, berarti bunyinya gimana? Bunyi sekarang. Ke. Ya. Oke. Jadi dibaca apa ini? Kora. Nah, coba tulis transliterasinya gimana? Ini apa ini? Transliterasinya gimana ini? Aha, itu bunyinya. Transliterasi. Ya. Kok X sih? Hah? Transliterasi. Ini nama hurufnya apa ini? Ki. Nah, transliterasinya apa? TH. Lihat ini transliterasi ini. TH. Tapi dibaca KH. Misalnya kill, love. Ya. TH. Transliterasinya CH dibaca KH. Itu mabuk deh kalian. Mana tadi? Kalau ini nggak bisa, kalian harus pertimbangkan bener nggak kamu jadi hamba Tuhan di sini. Ya, jadi kalau nggak lulus Yunani kalian nggak bisa lulus sekolah ini. Ya, ya. Ayo. Oke, enggak. Ini cuma nakut-nakut. Pasti semua bisa kalau belajar. Ya. Kalau males-males ya nggak bisa. Bacanya apa? Kora. Nah, bukan cora. Yang itu transliterasinya CH, tapi bacanya KH. Jadi kora. Ada hanya di kora. Seperti Christ. Christ, Jesus Christ. Bukan Jesus Christ, tapi Christ. Ada hanya. Ya. Bacanya apa nih? Kora. Kalau ini soto. Kok soto? Apa? Soter. Jangan nambah-nambahin. Soter. Soter itu artinya juru selamat, savior. Kalau soteria nanti itu artinya keselamatan, salvation, ya. Tapi kalau soter artinya orang yang menyelamatkan. Ya, seperti soter itu savior, penyelamat
atau juru selamat. Kalau kora itu artinya tanah ya, pulau atau country, negara atau pulau ya. Kora, misalnya Pulau Nias, Kora Nias. Gitu. Oke, coba baca lagi. Ini bacanya apa? Doksa. Ini Lego. Ini Kora. Ini makanya objeknya itu kalau kalian udah hafal, latihan baca. Kalau pakai by box kan udah. Ayo coba baca ini. Yang ini. Ini kan. Nah. Oke, makanya perlunya laptop tadi. Nanti kita belajar baca deh ini dulu ya. Nah, ini contoh aksen yang acute. Sekarang coba yang circumflex. Nah, yuk coba ini baca. Ini. Ayo. Pi, omega, sigma. Nah, jadi dibaca apa? Hah? Hos atau fos? V itu dibunyikan apa? F kan? Nah, ini kalian udah mulai menunjukkan keanehan. Tadi kayaknya udah lancar. Oke, coba ya. Ini saya pakai ya, membandingkannya gampang. Itu suara apa tadi? Hah? Suara apa tadi? V kan? V itu V bunyinya apa? Kok PH? F itu transliterasinya PH. Transliterasi itu bukan bunyi, itu simbol mewakili bunyi. Simbol tahu ya, tulisannya ya. Tapi bukan bunyinya, mewakili bunyinya. Bunyinya yang ini di sini, pronunciation-nya. Nah, halaman berapa tadi? 16 ya. Nah, ini ya. Nah, mana bunyi V tadi? Nah, ini ya. Oke. Ini V. Nama hurufnya apa? V. Bukan P. P yang ini ya. V dibunyikan apa? Ah, ini bunyinya di sini loh. Bunyinya apa? F. Kayak tadi kan saya kasih contoh. Fanta, telepon, handphone. Ya kan? All. Nah, transliterasinya PH, tapi dibaca atau dibunyikan F. Ya kan? Kayak kalian tulis handphone. Gimana tulis handphone? Kan PHON kan? Kan nggak pakai FONE kan? Nah, sama ya. Oke. Ini terus ini ya. Nah, jadi bacanya apa jadinya? FOS. Jadi FOS. Nah, sekarang coba transliterasi. Ini baca FOS, artinya terang. Artinya apa? Terang. Nah, sekarang transliterasi gimana? Transliterasinya pakai PH. PH, O panjang, lalu S. Jadi FOS. Right? Ya kan? Nih.
Nah, kalau S transliterasinya gimana? S gini kan? Nah, kalau false PH. Kalau F PH. Right? Nih, jadi bacanya false. Nah, oke. Sekarang ini yang kedua. Bacanya apa? Aduh. Hah? Bacanya apa? Bema. Ya, Bema. Bema, tribunal ya. Nah, Bema. Coba ditransliterasi gimana? Berarti B ya kan? Ini eta. Berarti E panjang ya kan? Terus M. Terus A. Ya, namanya Bema. Oke, sekarang ini baca ini. Ada delta, epsilon, iota, pi, n, nu, omikron, nu. Nah, oke, ayo coba baca. Nih kamu ajar nah. Ayo baca. Ini cara bacanya. Ini biar mereka latihan nih. Ayo. Coba sekarang tulis transliterasi biar hafal. Ada penanya ya. Coba tadi D terus transliterasi ya. Terus I. Terus itu suara apa? P. Ya suara P, tapi nama grupnya P. Ya. Berarti transliterasinya P. Terus itu N. Nu, berarti N ya. Jangan P ya. Omikron O. Terus N. Jadi bacanya Bema. Bema itu apa? Artinya itu ada artinya Mel itu artinya apa? Mel itu artinya apa? Mel. Kali ini artinya apa? Mel. Bukan Mel ya, Mel ya. Mel, terus bawahnya, coba baca lagi. Oke, coba tuh baca. Pi, lambda, omikron, terus iota, terus omikron, nu. Nah, coba baca. Apa? Ada diskon nggak di situ? Ada. Diskonnya apa? Jadi loyos. Coba tulis. Tulis transliterasinya. Atau gimana berarti atau apa? Artinya
Loyon. Nah, berikutnya. Ous. Oke. Ous di sini, tapi ada apa ya di sini? Ini namanya apa? Tadi. Circumflex. Circumflex. Bentar. Oke. Ayo. Oh, apa ini? Omikron. Epsilon. Sigma. Kenapa sigmanya yang ini? Oke. Dibaca dalam bahasa Latin ear, telinga. Oke, lanjut lagi. Bentar dulu, bentar. Yang ini apa ya, yang ini? Di atasnya upsilon. Ada tanda koma kan? Itu nunjukin apa? Bukan. Mana tadi? Ah, ini. Di bawah circumflex. Di bawah circumflex. Ada breathing-nya itu. Ada breathing-nya itu. Breathing apa itu? Smooth breathing atau rough breathing? Kalau rough berarti mana sih? Berarti tulisannya kayak mana? Transliterasinya kayak gimana? Oh. Ingat yang tadi aku bilang, gabungan dari dua huruf vokal namanya diftong. Itu minggu depan kalian pasti ditanyain. Jadi kalau ada yang kayak gini, namanya diftong. Yang tadi itu loh, mana sih? Diftong itu tadi. Yang I, A, ada berapa? Sekitar 7 atau 9. Oke, lanjut. Yang di bawahnya. Transliterasinya delta, D, omega, rho, omikron, non. Kayak gini? Dopon. Artinya gift. Hadiah. Doron. Artinya gift.
Gak apa kan? Nah, itu OU dibaca apa? Itu ada OUS itu baca apa? Itu diphthong. Jadi OU dibaca apa? Ayo lihat diphthong lagi. Ada OU dibaca apa? Bukan O. Coba lihat, lihat diphthong. Nah, bawah diphthong. Nah, itu. O dibaca apa? Bukan O. Transliterasinya betul, transliterasinya udah betul O. Ya kan? O kan? Tapi bacanya Nah, jadi nanti dibaca jadi apa? Apa? Us artinya telinga ya. Zoron dia aja di halaman berapa? Coba lagi. No, nih cara bacanya ini. Yang ini ya, yang ada buka kurung ini. Nah, misalnya kalau ini bacanya apa? Nah, tulisannya, transliterasinya bacanya. Kalau ini tadi, ini. Jadi kalau ketemu diphthong hati-hati. Ya, dua vokal digabung jadi satu. Dua vokal ya. Nah, misalnya tadi O dengan I baca O. Epsilon dengan epsilon jadi U. Nah, jadi YU. Ya, bukan Ju ya, tapi U. Ya, itu bacanya Y. Kalau di kita jadi Y, maka bacanya eulogi. U ya, kamu U. Nah, ini vein, ini out, karena now, bukan no, tapi now, Now. Terus diphthong, ketemu diphthong hati-hati. Coba lagi tadi. Lanjut. Nah, nih sekarang ini udah. Nah, nih tuh gampang. Tur. Nah, terus bawahnya pur itu api ya. Terus komai. Tulis gimana konsentrasinya? O panjang. Soma. Oke, gak apa-apa. Latihan itunya, abjadnya. Nanti baca seperti ini sudah gampang. Dan memang tambahannya adalah transliterasinya. Transliterasinya itu misalnya coba kata transliterasinya lagi. Nah, lagi kan tadi ada transliterasinya lagi yang di rating itu. Itu tadi lagi di atas. Nah, itu ada hodos. Ini transliterasinya ya. Nah, ini harus tambahannya harus bisa juga. Jadi nggak hanya Yunaninya, tapi juga transliterasi. Terus nanti kalau depan kalian juga harus vocab dipelajari. Hodos artinya W.
Dulu saya wajibkan minggu harus hafal kira-kira 100 kata. Iya, pernah. Nanti dikuiskan. Kodos artinya apa? Way. Orang, hour. Nah, jadi konsentrasi di hafal kosakatanya. Ya. Ego artinya letor. Ya. Ini konsentrasinya. Jadi langkah pertama mantapkan objeknya, konsentrasinya. Sama tadi tambahnya diphthong, rough breathing, smooth breathing, acute, circumflex, break. Right? Istilah-istilah itu ya. Nah, dapatkannya enggak? Tidak, kalau ada kita selesai. Ya. Gampang. Nah, nanti ke depan kalau ini udah cepat bisa, baru nanti kita masuk materi buku ini. Nah, baru nanti kita belajar tentang kalimat. Baru saya bilang kalimat kalau belajar di dalam buku pasti kalimat subjek, predikat, objek. Ada 5 kan? Ya. Ada subjek, predikat, objek. Terus modifier. Diingat. Ya. Nanti kita dalami yang 5 itu. Karena belajar subjek, belajar subjek nanti kita akan belajar nominatif. Nah, kita akan belajar objek, nanti belajar asusatif. Belajar ekologia, nanti belajar genitif, belajar datif. Istilah-istilah itu kalian klik di Bible sudah muncul. Ya kan? Kemarin kan saya tunjukin kan? Nah, terus tadi penggunanya lihat di diagramnya. Bawah atas diagramnya. Nah, kalian nanti bisa membaca diagram itu. Terus dari baca, kalian bisa menerjemahkan. Jadi sasaran saya adalah bisa menganalisis kalimatnya. Kayak ibarat sebatang pohon nih. Kalian bisa tahu, oh ini batang, ini akar, ini daunnya, ini cabangnya, dahannya, ini buahnya, begitu. Nah, sama seperti kalimat tuh, ingat aja kayak pohon. Kalau pohon, berarti yang mana subjek, yang mana akarnya, yang mana batangnya, ya kan? Atau kayak tubuh kita, yang mana kepala, yang mana tubuh, ya. Nah, kalau tubuh kan macam-macam lagi kan, ada perut, ada kaki, tangan. Kalau kepala, ada mata, ada telinga. Nah, sama kalimat itu gitu, ada subjek, ada predikat. Nanti subjeknya apa saja, komponennya, predikat apa saja. Begitu, ini cara main kita ke depan seperti itu. Ya, nah tapi yang basic ini cara baca dan nulis harus bisa dulu. Ya, nah saya pikirkan minggu depan kalau ini udah lancar latihannya pada lancar semua, itu kita masuk materi. Tapi kalau ada yang belum bisa masih bingung-bingung ya diulangi lagi. Biasanya sih ini 3 minggu harusnya udah bisa. Ya, kalau kalian rajin ya minggu depan harusnya udah bisa semua. Translasi udah lancar. Misalnya saya kasih latihan logos atau kayak tadi, misalnya ya tulis logos, logos translasinya N O G O N, you know. Kalau translasinya udah bisa, di tanda-tanda tadi nanti kalau kalian di box itu ya misalnya buka box misalnya, nah kan ada tanda-tandanya itu semua, ya kan, yang di atas ini. Terus, nah ini tanda-tandanya udah tahu, aksen, kompleks, tandanya cuma 5. Nanti ada tanda baca memang, bukan titik, koma, tanda tanya itu gimana, ya. Nah itu yang depan. Oke, dan saya pikir sampai di sini dulu. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar
step by step, langkah demi langkah pelajaran bahasa Yunani. Itu kami cari, kami pelajari lagi, dan ini memberi pengetahuan yang baru kepada kami dan juga tantangan kami untuk mempelajarinya, sehingga ini menjadi bekal kami untuk memahami firman-Mu dengan lebih benar, lebih baik, kami bisa membaca dan memahaminya. Kalau ini untuk mempelajari kembali, sehingga kami akan memahami. Berkati waktu kami selanjutnya, kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati kami, Pak Yesus. Bersyukur, berdoa, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Oke. Ingat loh, itu kalau kalian ke pesantren-pesantren, anak-anak kecil aja udah bisa baca, Pak. Al-Quran. Ya, bahasa asli suci mereka kan. Nah, nanti kalau kalian bisa bahasa Yunani, bisa baca, iya, bahasa asli dari kitab suci. Oke. Nama Anda 23. Tanggal 16. Iya, mau turun ya. Biasanya terakhir jam berapa? Oh.